Shalom, perkenalkan nama saya Margarita Atibi, kelas Sistematika B, semester 5, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini kita akan membahas kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di Indonesia. Berbicara mengenai alam, alam merupakan suatu ciptaan Tuhan yang mulia, diciptakan begitu indah untuk semua manusia di bumi dan sebagai sumber kekayaannya. Namun, pada kenyataannya, banyak manusia di bumi ini memanfaatkan kekayaan alam dengan serakahnya. Banyak sebagian orang-orang yang egois dengan memanfaatkan alam untuk kebutuhan industri mereka pribadi dengan menebangi pohon secara liar. Nah, teman-teman, sekarang ini ada banyak sekali berita yang menyiarkan mengenai kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Seperti yang telah kita bahas dari tadi, bahwa kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, di antaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan alam, yakni akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan akibat peristiwa alam. Yang pertama, karena faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya, hujan yang terus-menerus sehingga curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menahan debit air. Selanjutnya, karena faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir, menebang pohon secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan air sehingga terjadi banjir dan longsor. Lalu, tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian bumi kita dan menyelamatkan bumi kita ini? Tentunya, yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu selanjutnya, kita harus tahu mengelompokkan sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan kertas. Yang keempat, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Ya, benar sekali, kita harus merawat hewan dan harus melakukan penghijauan di sekitar lingkungan rumah kita agar tetap terlihat sehat. Selanjutnya, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Illegal logging atau pembalakan liar di hutan selain dapat mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Langkah selanjutnya, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, tidak boros dalam menggunakan energi. Jadi, kita harus lebih hemat lagi dalam menggunakan energi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja dalam hal-hal kecil. Ketika kita sudah selesai menggunakan alat elektronik, kita harus segera mencabut semua itu agar boleh menghemat arus listrik. Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Alam yang indah ini perlu kita cintai karena alam merupakan Tuhan yang tiada bandingnya dan tidak ada gantinya. Alam juga perlu dijaga dan jangan sampai kita merusaknya, karena merusak alam merupakan suatu tindakan yang tak tercela karena mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Ayo selamatkan bumi kita, karena jika bukan kita, siapa lagi? Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita, apalagi sebagai makhluk yang punya etika dan moral terhadap lingkungan, kita harus menjaga dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Sekian, terima kasih.